Salam dan bahagia. Saya Mawarninehe MPD CGP Angkatan 11. Di sini saya mau mempresentasikan mengenai tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Tampak pada gambar bahwa saya sedang menuntun siswa. Kebetulan kami sedang belajar mengenai statistika, yaitu diagram pencar dan garis regresi. Untuk bisa sejalan dengan pemikiran KHD, tentunya perlu kita pahami bersama bahwa pendidikan adalah tuntunan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memperoleh ilmu yang berguna untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Yang pertama, saya lebih mengejar pada ketuntasan penyampaian setiap tujuan pembelajaran. Kemudian, saya cenderung mendominasi memberi solusi ketika murid tidak dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, memaksakan siswa untuk harus paham apa yang saya ajarkan sesuai pemikiran saya sehingga siswa cenderung kurang bahagia. Tentunya itu adalah akan bertentangan dengan pemikiran KHD. Puji Tuhan, setelah saya mempelajari materi ini, saya memiliki perubahan pada perilaku saya untuk melakukan pembelajaran di kelas. Perilaku saya setelah mempelajari modul 11 ini yang pertama, melakukan pembelajaran berpusat pada murid. Artinya, tidak lagi sesuai dengan kehendak saya, tetapi disesuaikan dengan keadaan murid, sesuai dengan gaya dan belajar murid. Yang pada awal pembelajaran akan melakukan asesmen diagnostik sehingga siswa bisa dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya di sana saya tidak lagi mendominasi, saya tidak lagi memaksakan apa yang saya pikirkan, tetapi membiarkan siswa, memberi kebebasan buat siswa untuk berpikir seluas-luasnya, berpikir kreatif, kritis, dan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dialaminya. Kemudian menuntun murid untuk menebalkan laku sesuai dengan sketsa murid itu sendiri. Setiap siswa memiliki potensi kemampuan masing-masing. Maka saya sebagai guru tugasnya untuk menuntun atau menebalkan laku siswa sesuai dengan sketsa murid itu sendiri. Menebalkan laku murid sesuai dengan sketsa murid yang ada pada dirinya sendiri, sesuai dengan potensi yang sudah dimiliki. Jadi guru sebagai penuntun di sana untuk mengarahkan murid sampai pada apa yang menjadi cita-citanya, apa yang diharapkan untuk bisa menjadikan murid itu berkembang. Konsisten dan komitmen untuk melakukan pembelajaran yang interaktif. Dari gambar-gambar sebelumnya hingga gambar ini tentunya sudah pernah bahkan sedang dilakukan pembelajaran interaktif, tapi yang dibutuhkan adalah konsisten, komitmen, tidak berubah-berubah tetapi terus dikembangkan, mengembangkan diri, guru tetap mengembangkan diri agar bisa menerapkan pembelajaran yang interaktif. Selalu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memahami karakteristik setiap murid. Tentunya ada evaluasi setiap guru. Dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, kita bisa menemukan solusi-solusi ketika kita mengalami kesulitan menghadapi siswa-siswa yang mungkin bermasalah, yang mungkin agak susah diarahkan, dan sebagainya. Memiliki empati tinggi, ikhlas, tulus, dan jujur. Empati tinggi berarti guru harus panjang sabar dalam menuntun, mengajari anak-anak. Ikhlas, tulus, dan jujur agar anak-anak sampai pada tujuan apa yang sudah dicita-citakan oleh dirinya sendiri maupun yang diharapkan oleh negara ini. Ya, sampailah pada tujuan pendidikan. Secara keseluruhan harusnya pembelajaran itu bukan hanya berpatokan pada hasil kognitif saja, tapi pembelajaran seharusnya menyeluruh. Kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, budaya.
Jadi keenam ini harus mencangkup pada pembelajaran yang diterima oleh siswa. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KD? Yang pertama, menjadi guru yang memiliki empati tinggi, ikhlas, tulus, dan jujur. Kemudian tetap berkomitmen menerapkan pembelajaran interaktif dan berpusat pada murid. Menanamkan sikap guru sesuai dengan semboyan KD. Ada 3 ya. Menempatkan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun implementasi yang sudah dilakukan di sekolah, tetapi ini dibutuhkan komitmen dan konsisten untuk terus dilakukan pembelajaran yang interaktif seperti pada gambar ini. Yang di atas gambarnya adalah presentasi kelompok, kolaborasi antara kelompok, kolaborasi antara anggota kelompok. Kemudian yang di bawah gambar ini adalah inisiatif anak itu sendiri, keinginan anak itu sendiri untuk melakukan kegiatan ini, dan ini adalah kreativitas anak itu sendiri. Kemudian seperti tampak pada gambar yang kiri bagian atas, itu adalah posisi guru pada saat sedang upacara. Ini guru memberikan contoh yang disiplin agar dapat ditiru oleh anak-anak bahwa kita guru saja bisa disiplin untuk melaksanakan upacara itu. Jadi sikap dan tindakan kita akan ditiru oleh anak-anak pada saat kita sedang melakukan upacara. Posisi kita di sini posisinya sejajar dengan anak-anak, bukan lebih tinggi dari anak-anak. Begitu juga dengan gambar kanan bagian atas, di sana diberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, untuk berekspresi. Begitu juga di bawah, yang kiri bagian bawah, saya sedang membimbing anak-anak yang sedikit mengalami kesulitan menggunakan aplikasi SPSS, sedangkan di gambar kanan bagian bawah itu adalah kolaborasi antar murid pada saat melakukan kegiatan P5. Ya, tentunya semua kegiatan ini adalah bagus, tetapi yang dibutuhkan adalah komitmen konsisten agar kita bisa menerapkan pemikiran KD, yaitu menempatkan si murid itu sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Memberikan kesempatan kepada siswa yang seluas-luasnya untuk mengekspresikan diri sehingga dapat mengembangkan diri masing-masing. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih. Ya ahowo, horas majua-jua.